dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita akan beribadah keluarga bersama-sama di rumah masing-masing. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada jam sore hari ini. Jemaat disilakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang begitu besar atas kehidupan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada jam sore hari ini ya Bapa, kami akan beribadah bersekutu, memuji memuliakan kebesaran nama-Mu dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Bapa di surga, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga selesainya. Biarlah semua itu berjalan dengan tuntunan kuasa Tuhan. Berkati kami Tuhan, terlebih khusus bagi seluruh jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilahkan duduk. Kita akan membaca Mazmur pujian secara berbalasan dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pujian Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang berkata, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang melisut dan layu. Demikian Mazmur pujian, kita sambut dari Kidung Jemaat 64 baitnya yang pertama.
Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, pada jam ibadah sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa, minta bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, menaikkan segala pujian syukur kepada-Mu. Pada jam sore hari ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan, kami boleh mengerti, memahami akan kehendak-Mu di dalam firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Terlebih khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, hamba manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi pada jam sore hari ini hamba boleh bersyukur karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati kami. Terlebih sebagai hamba-Mu ya Bapa, biarlah Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu di tengah persekutuan kami pada ibadah keluarga saat ini. Diamkanlah suara-suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan akan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan ini melalui Sabda Bina Umat dengan tema perenungan firman Tuhan menghargai hidup. Ketika organ vital tubuh manusia, yaitu jantung, paru, otak berhenti berfungsi secara permanen, maka manusia dinyatakan mati. Ini membuktikan bahwa tidak satu manusia pun yang abadi, semua pasti mati. Tidak ada penjelasan apapun yang mampu mengungkapkan rahasia kematian manusia kecuali memahaminya dalam terang rancangan Tuhan.
Rancangan Allah menjadikan manusia dapat dilihat dalam kitab Kejadian pasal 2 bacaan kita tadi di ayatnya yang ke-7. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Manusia ada karena ada yang berkarya, dan ada bahan membentuknya, debu tanah yang tidak mungkin dibentuk. Hal ini menegaskan bahwa manusia dibentuk menjadi ciptaan yang sama dengan karya pematung atau seniman, ukir, dan nilainya seperti barang seni. Apapun ciptaan di muka bumi ini pasti punya masa eksis atau kadaluarsa. Namun Allah menciptakan manusia tidak hanya dengan karya, tetapi juga dengan kuasanya. Itulah sebabnya ketika Allah memberikan nafas, maka manusia yang dari debu tanah itu hidup, sekaligus memposisikan dirinya yang hina dan rendah, yaitu dari tanah atau bumi tempat berpijak, menjadi berarti dan mulia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak orang membangun tubuhnya dengan hanya mengandalkan kekuatan ekonomi, kepandaian, kecanggihan ekonomi tanpa mempedulikan Allah. Allah pemberi hidup yang membuat dirinya mulia dan bermakna. Sikap hidup seperti ini menjadikan manusia angkuh dan seringkali mengabaikan hidup sesamanya. Cara hidup demikian membawa manusia membohongi Tuhan dengan hidup membelakanginya, dan juga menipu dirinya sendiri yang lemah dan rapuh. Oleh kuasa dan pengasihan Allah, maka manusia bisa hidup bukan mengandalkan kekuatan dirinya, apakah itu dalam jabatan, kedudukan, popularitas, dan kekayaan yang dimilikinya. Jemaat yang diberkati Tuhan, manusia harus sadar bahwa dirinya bukan hanya makhluk jasmani atau tubuh dan daging, tetapi juga adalah makhluk rohani, yaitu religius beragama. Percakapan tentang kedua aspek dalam diri manusia ini dapat mengarahkan hidup manusia bukan saja pada kesuksesan berkarya, tetapi juga bertemu dengan Sang Khalik. Karena penciptaannya untuk merenungkan lebih dalam atas dirinya yang terkait, di mana membangun etika kehidupan yang berguna bagi sesama dan ciptaan yang lain. Sehingga kedua aspek ini, manusia yang saling berhubungan pada dirinya, inilah yang membuat manusia menjadi bernilai. Ini hanya ditemui dalam menghargai hidup sebagai anugerah dari Tuhan lewat cara menghargai sesama dalam hidup bersama, memuliakan namanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hiduplah dalam iman yang benar, sebab tubuh ini milik Tuhan. Hidup di bumi ini sementara dan semua orang akan berakhir hidupnya. Jika telah tiba masa akhir waktu manusia hidup di dunia ini, matanya akan terpejam seolah tidak mau lagi melihat segalanya. Karena di situ manusia menjadi sadar dan baru mengerti ternyata segala yang pernah dimilikinya tidak berarti apa-apa. Sehingga akhirnya ia pergi dan meninggalkan semua yang pernah ada bersamanya. Karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa tubuh jasmani dan rohani jangan dianggap sepi kenyataan ini, sebab kalau yang jasmani ini berakhir, maka manusia kembali kepada penciptanya. Di sana Allah tidak bertanya status dan kebesaran manusia di bumi,
tetapi apa yang telah manusia buat untuk Tuhan dan sesamanya. Bagaimana cara pandang manusia kepada Tuhan sekarang ini, itu juga yang menjadi cara pandang Tuhan kepada manusia pada akhirnya. Orang yang menghargai hidup pasti akan mengakui bahwa nafas hidupnya dari dan milik Tuhan. Ia hidup hanya dari kemurahan dan pengasihannya. Dia pun menyadari bahwa segala berkat yang ada padanya diperoleh dari Tuhan, sehingga sumber berkat mana kita berupaya tidak hanya menjadi manusia sukses, tetapi juga bernilai. Karena itu, istilah hari-hari kehidupan kita sekarang ini dengan menghargai hidup kita. Jika kita senang mendengarkan lagu ciptaan almarhum Pendeta Wilhelminus Latumehina, mungkin lagu ini Bapak Ibu sudah populer di telinga kita, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Ingatlah, lagu itu di sini telah menjadi nyanyian kehidupan yang harus kita buktikan selama kita hidup di dunia ini. Olehnya itu Bapak Ibu, marilah kita memberikan segala sesuatunya untuk menjadi berkat dimanapun kita hadir dan berada. Karena berkat Tuhan ada di situ, dan semua hidup kita kini telah menjadi berkat bagi sesama dimanapun saya dan Bapak Ibu hadir. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Jemaat yang kekasih Tuhan, meresponi perenungan firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 368, baiknya yang pertama. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami ya Bapa, dan ingatkan kami untuk selalu menghargai hidup ini dengan berupaya tidak hanya menjadi orang yang sukses, tetapi juga menjadi bernilai bagi sesama dimanapun kami hadir dan berada. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu pada jam saat ini. Biarlah itu menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, pada jam saat ini ya Bapa, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Engkau mengetahui akan segala keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Engkau tahu akan segala pergumulan kehidupan mereka ya Bapa. Engkau tahu akan segala kerinduan yang mereka alami saat ini.
Biarlah Tuhan senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, biarlah Tuhan memberkati dan mengabulkan segala apapun yang mereka inginkan. Bapa kami yang di surga, bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan melawati mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Segala usaha yang mereka lakukan, baik melalui obat-obatan, makanan, dan minuman, Tuhan berkati, sehingga proses pemulihan ini dapat terjadi. Bapa kami yang di surga, bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini merindukan untuk bersekutu bersama kami di rumah-Mu yang kudus ini, tapi kami percaya dengan semua ini Bapa, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPB Pamase ya Tuhan, Tuhan berkati, dan seluruh pelayan-pelayan yang ada di tengah jemaat-Mu ini, Tuhan berkati. Bapa di surga, berkati segala rencana-rencana kami ke depan dalam pelayanan, semua itu berjalan dengan baik dengan tuntunan kuasa Tuhan. Kami mau berdoa untuk hamba-Nya Ibu Pendeta Paskaina sebagai gembala Tuhan, sebagai ketua majelis jemaat di tengah persekutuan jemaat ini. Tuhan berkati hamba-Nya, berikan hikmat kemampuan di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanannya di tengah persekutuan jemaat ini. Berikan kekuatan kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas Bapa, baik di tengah kehidupan keluarga bersama suami dan kedua anak kekasih tersedia dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan, para penatua, diaken, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia pembangunan, karyawan kantor ya Bapak, yang menjalankan tanggung jawab pelayanan ini. Berikan kekuatan bagi mereka, hikmat kemampuan Bapa di surga, agar mereka boleh melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kehidupan mereka masing-masing, baik dalam tugas dan pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, Tuhan berkati, sehingga apapun yang mereka rindukan senantiasa dibuat berhasil oleh Tuhan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Mampukan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka ini dengan baik ya Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan menaungi hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang menderita karena bencana alam, kehilangan tempat tinggal, harta milik mereka ya Bapa. Bagi para duda, janda, anak yatim piatu, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang hidup dengan ketidakadilan, mari Tuhan hadir dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa untuk rencana program pelayanan kami di tengah persekutuan jemaat ini. Biarlah Tuhan berkati, sehingga semua ini dapat berjalan dengan tuntunan kuasa Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Bapa, di mana kami boleh melaksanakan pemilihan PAMJ. Biarlah Tuhan berkati, agar semua pelayan-pelayan Tuhan melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Begitupun bagi pengurus-pengurus Pelkat yang boleh dilaksanakan pemilihan ya Bapak. Biarlah Tuhan berkati, agar mereka boleh melayani, di mana jika Tuhan berkenan kami akan melaksanakan pembinaan pengurus dan pelayan-pelayan ke-6 Pelkat. Biarlah Tuhan persiapkan hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh melayani dengan ketulusan hati demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami dalam surga, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Dengar dan kabulkan doa kami ini, dan Tuhan sempurnakan doa kami ini melalui doa yang mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan pengucapan syukur kita. Untuk itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 288 bait pertama. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada jam saat ini ya Bapa, di dalam persekutuan ibadah kami boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kepadamu ya Bapa. Apa yang kami berikan, semua ini berkat asalnya daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini dan dapat dipakai guna menunjang pelayanan di tengah persekutuan jemaat. Berkati pula yang masih ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh pakai dalam kelanjutan kehidupan kami, tersedia untuk memuliakan kebesaran nama. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin.
Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 438, baitnya yang pertama sebagai lagu pemutusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu sekalian oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita dari saat ini sampai selama-lamanya.